Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran 10. Di pelajaran ke-10 ini kita akan membahas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kelas ini kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan membahas pelajaran 10 tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Bersyukur kepada Allah akan mendatangkan tambahan nikmat. Mengingkari nikmat Allah sebaliknya akan berkurang nikmatnya. Jadi kalau kita bersyukur, Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Kalau kita tidak bersyukur, maka Allah akan mendatangkan azab. Ngeri ya. Maka kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, anak-anak, ayo kita bekerja sama. Amati gambar berikut dan diskusikan dalam kelompokmu. Kita lihat gambar 1. Ya, lihat sepatu baruku, aku minta dibelikan sama bapakku, gitu ya. Dia memberitahu temannya, kemudian temannya beritahu, aku harus minta sepatu baru sama bapakku juga, gitu ya. Kemudian kita lihat ketika dia pulang ke rumah, apa yang dia katakan? Pak, tolong aku belikan sepatu, temanku sudah beli, gitu. Akhirnya terpengaruh untuk memiliki sepatu baru. Kata bapaknya apa? Anakku, sepatu kamu masih bagus, bapak belikan dulu sepatu buat adik kamu yang mau masuk SD. Namun setelah dijelaskan, anak yang tadi berlapang dada dan menerima dengan hati yang senang. Baik pak, kalau begitu tidak usah dibeli. Alhamdulillah baik nak. Nah, dialog ini adalah dialog yang baik antara anak dan ayahnya. Kita tidak boleh memaksa orang tua untuk memenuhi keinginan kita, sedangkan ada adik kita yang lagi membutuhkan itu. Itu ya anak-anak semuanya, kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Kalau masih bisa digunakan, gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan masih bisa digunakan tapi minta yang baru lagi. Itu namanya mubazir ya. Nah, anak-anak semuanya, ketika kita sudah mengamati dan menceritakan maksud gambar di sini, kemudian kita akan membahas nikmatnya bersyukur. Nah, anak-anak semuanya, bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan tindakan, yaitu kita harus berbuat yang terbaik dan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi yang kita lakukan semuanya adalah baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya. Nah, anak-anak semuanya, kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat itu ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kita mendapatkan sesuatu, ada proses usaha kita di sana, tetapi usaha itu adalah sebagai sarana ya, menyampaikan untuk kita mendapatkan rezeki. Tetapi pemberian mutlak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anak,
kita jangan malas berusaha dan berdoa ya. Karena berusaha tanpa doa itu kita nanti menjadi orang yang sombong. Kalau doa tanpa usaha itu sama dengan omong kosong. Maka doa dan usaha tidak boleh dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Anak-anak semua, kita harus ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang ingkar. Karena kalau kita ingkar, nanti Allah akan mendatangkan azab untuk kita. Serem. Nah, anak-anak semua, adapun manfaat bersyukur adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Kemudian yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala karena kita bersyukur. Yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Kita harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah dan kepada manusia. Allah tahu ya apa yang terbaik untuk kita. Kita hanya butuh usaha dan doa. Oleh karena itu, berbaik sangka adalah pilihan terbaik. Kemudian kita terhindar dari sikap sombong dan hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Itu manfaat bersyukur ya anak-anak. Sekarang amatilah gambar berikut. Kita amati gambar berikut, gambar 10.5. Ya, ada seorang ibu yang sedang berdoa. Kemudian 10.6 ada yang sedang melakukan sujud. Ya, kemudian anak-anak, bagaimana sikap kalian? Ya, sikapnya harus bersyukur setiap saat, tidak boleh mengeluh. Mengeluh adalah tanda-tanda ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Makanya kita jangan pernah mengeluh ya, tetap harus menerima dan bersyukur. Anak-anak, mari kita bernyanyi. Nah, ini lagu tentang bersyukur. Kita menggunakan dengan nada lagu bangun tidur. Nada lagu bangun tidur gimana? Iya benar. Bangun tidurku terus mandi. Sekarang kita alihkan liriknya kepada lirik bersyukur. Sama-sama ya. Bapak dulu, kemudian nanti kalian ikuti. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Gitu ya anak-anak semua. Ayo sekarang kita anak-anak tirukan ya. 1, 2, 3. Ore, luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita isi checklist ya atau tidak di kolom berikut ya. Dengan bersyukur hidup akan bahagia ya. Makin banyak bersyukur, makin banyak menerima. Yap,
Bersyukur dapat mencegah perbuatan sombong. Iya nggak sih? Ya. Jika tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, pasti tidak akan bersyukur dengan nikmat yang banyak. Pasti. Daripada aku mengeluh, lebih baik aku bersyukur. Cakep. Kita tidak boleh mengeluh, karena mengeluh itu bukan tanda-tanda orang yang bersyukur. Nah, anak-anak semua, ayo kita berlatih. Jelaskan arti bersyukur. Bapak yakin kalian pasti tahu ya, karena sudah kita bahas. Yang kedua, apa yang diucapkan ketika mendapat nikmat? Apa? Iya, yang itu benar. Yang ketiga, apa kebalikan dari bersyukur? Kebalikan bersyukur tadi apa? Cakep. Nomor 4, bagaimana akibat orang yang tidak pandai bersyukur? Nomor 5, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Ya, jawabannya ada di surah Ibrahim ayat 7 tadi ya. Bocoran. Baik anak-anak semua, Pak yakin kalian bisa mengerjakannya ya. Nah, ini ayo berlatih bagian 2. Diskusikan bersama temanmu apa yang pertama kali diucapkan jika hasil ulanganmu mendapat nilai baik. Bagaimana sikapmu? Kalau nih misalnya nilai ulangan kalian baik, bagus, tidak jelek ya. Kemudian kalian merasa apa? Nah, ketika kalian merasa yang seperti itu, apa yang kalian ucapkan? Nah, gitu ya. Bapak yakin pasti kalian tahu ya. Nah, anak-anak semua, mari kita renungkan sejenak. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kita tadi belajar tentang apa? Iya. Kemudian bagaimana sikapmu menghadapi orang yang tidak pandai bersyukur? Bagaimana kira-kira sikap kamu menghadapi orang yang tidak pandai bersyukur? Ya, nanti tuliskan di kolom ya. Nah, anak-anak semuanya, kegiatan bersama orang tua nanti ya, tuliskan pada selembar kertas apa manfaat bersyukur. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu dan serahkan kepada Bapak Ibu guru ya. Nah, sekarang kita bahas bagian B, yaitu sikap bersyukur. Apa sih itu sikap bersyukur? Ya, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Jika memperoleh nikmat, yang dilakukannya adalah mengucapkan alhamdulillah, berbuat yang lebih baik, meninggalkan perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama, bersedekah, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya anak-anak, sikap syukur kita. Jangan malah kebalikannya. Nauzubillah. Nah, ayo kita bekerja sama. Kegiatan 1, buatlah beberapa kelompok kecil dalam kelasmu. Satu kelompok terdiri atas 4 sampai 5 anak. Setiap kelompok memilih 1 orang ketua kelompok. Semua anggota kelompok berada dalam kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok bertugas berdiskusi dan menuliskan contoh sikap syukur. Setiap kelompok menuliskan di atas kertas karton atau kertas yang ukurannya besar. Itu ya anak-anak. Kita lanjutkan ke kerjasama kegiatan 2. Setiap kelompok menempelkan hasil pekerjaannya di dinding. Kalau tadi sudah ditulis di karton atau di kertas yang besar, kemudian nanti ditempel di dinding. Kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lain. Kelompok lain memberikan tanggapan. Jadi kita di sini ada sistem tanya jawab ya. Karena itu kadang metode yang seperti itu lebih melekat di kita semuanya. Karena apa? Karena kita langsung praktek dan terjun dalam kegiatan-kegiatan kerjasama tersebut ya. Nah, anak-anak semuanya, kita lihat di sini ya, anak-anak, bagaimana sikap kalian? Nah, saya selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sikap syukur. Berilah tanda checklist pada kolom yang tepat, ya atau tidak. Aku mengucapkan alhamdulillah jika mendapat nikmat. Ya, aku mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantuku. Ya, pasti ya, itu tanda kita berterima kasih kepadanya.
Nah, anak-anak semua, sekarang tugas kelompok lagi. Wah, banyak banget sih tugas kelompoknya. Nah, sekarang kita kan belajar bekerja sama, teamwork ya. Cermati dan diskusikan gambar berikut ini bersama teman-teman dalam kelompokmu. Kita lihat di sini gambar 10.7. Anak-anak, hari ini Bapak akan bagian hasil ulangan kalian. Gambar 10.8, ada anak yang sudah mendapatkan kertas dan dia mengucapkan alhamdulillah nilaiku bagus gitu ya. Kemudian tuliskan maksud gambar di atas. Sebelum diserahkan kepada gurumu, sampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lain. Gitu ya anak-anak semuanya, Bapak yakin kalian pasti bisa. Nah, ayo kita berlatih. Ayo berlatih. 1. Apa yang dilakukan orang yang bersyukur jika mendapatkan nikmat? Apa tadi? Yap, benar sekali. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah kita bahas ya. Mengucapkan apa? Kalau dalam tindakan kita ngapain? Tadi sudah kita bahas. Kemudian ayo berlatih 2, diskusikan bersama teman-temanmu bagaimana tindakanmu jika orang lain mendapatkan nikmat lebih baik daripada dirimu. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, Bapak yakin kalian pasti tahu ya, karena kita sudah belajar bagaimana sikap bersyukur. Ayo kita renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Sudahkah kamu bersyukur hari ini? Sudah ya, alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, kegiatan bersama orang tua, tuliskan pada selembar kertas bagaimana cara bersyukur. Setelah selesai, mintalah orang tuamu untuk menandatangani hasil kerjaanmu dan serahkan kepada Bapak Ibu gurumu ya. Anak-anak semua, pada akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran 10 ini, pelajaran 10. Semoga apa yang kita pelajari, kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur dan memiliki sifat syukur. Sebagai quote hari ini, tidak ada hari untuk belajar, tiada bahagia dengan narkoba. Kita harus belajar setiap hari dan jangan pernah mendekati yang namanya narkoba, karena tidak ada kebahagiaan di sana. Akhirul kalam, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.